Nggak, sorry. Jadi bisa nge-save kan tapinya kan? Bisa kok. Jadi di sini kemungkinan adalah pemrograman web, bukan pemrograman visual ya. Jadi pemrograman web itu membuat website dan katanya itu, nah ini dosen kami, dosen saya juga ya, kalau kami lah, 5 menit lagi, nah disuruh membuka Sublime Text. Sublime yang saya pakai adalah Sublime Text 3. Nah, 3 ya benar. Oke, kita tunggu aja. Kita codingannya nanti gimana ya? Oh, gini. Nanti kan pasti dikasih tutorial kan, pasti dikasih jalannya. Kalau dosennya itu seperti itu. Jadi beliau mempraktekkan, nah, kita itu gimana caranya bisa ikut juga. Biar kalian itu ketampil gitu loh. Lah mau sakit aku ngoding tapi kalian enggak ikut, apa gimana enaknya ya? Aku juga bingung ya. Oh, ya udah gini aku punya cara. Codingnya aku taruh di atas, ininya tetap full aja. Jadi nanti kan beliau kan nanti kan nerangkan dan juga nampilkan layar kan, ya sudah. Jadi aku nanti ngoding, kalau nanti ada waktu ya aku tunjukkan seperti ini gitu. Nanti hasilnya juga ya tak tampilkan kan, karena berupa website ya jelas masuk di sini nanti. Nah, gitu. Begitu aja ya guys ya. Oke, kita tunggu aja ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Hari ini kita pengganti mata kuliah daring kita hari Senin kemarin ya. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya sedikit buat kita meneruskan materi minggu kemarin ya. Oke teman-teman, minggu kemarin saya sudah menjelaskan salah satu sumber belajar kita, yaitu yang namanya w3schools.com ya ini ya. w3school.com. Nih. Harus saya kasih linknya di chat ya, biar semua bisa akses. Suara saya kedengeran? Kedengeran ya? Oke. Jadi teman-teman, coba dilihat di pesan, saya kasih linknya w3school.com ya. Coba diklik, diakses biar cepat nggak nyari. Nah, teman-teman di sini adalah referensi saya dalam belajar website ya. Jadi teman-teman bisa juga saya wajibkan untuk mengikuti latihan-latihan di dalam website ini ya. Jadi pas kita klik w3school.com, nah pilih yang Learn HTML ya. Di sini banyak sekali materi-materi. Nah, karena kebetulan kita belajar HTML dan CSS, nah langsung kita nanti sumber belajarnya dari sini ya. Saya klik Learn HTML. Nah, teman-teman, di sini banyak lengkap sekali cara-cara tutorial belajar HTML dari mulai A sampai Z ya. Jadi bunyi kok kenapa lengkap sekali? Nah, memang W3 ya, WWW itu kan konsorsium yang membuat website ya dari awal sampai hari ini ya. Nah, makanya kenapa di website ini pasti paling lengkap ya, karena ya si W3 ini yang punya teknologinya, yang mengembangkan, makanya dia bisa sangat lengkap buat belajar. Nah, teman-teman, nanti ini saya wajibkan semua untuk belajar per satu bab ya, satu-satu ini dipelajari. Contohnya. Kita kembali ke HTML dulu ya, karena kemarin teman-teman kayaknya sudah banyak yang mengerjakan tugas CSS. Kita balik ke HTML dulu, kita belajar tentang tabel habis ini. Coba ini ya, saya klik, coba teman-teman klik yang namanya HTML elemen ya. Klik yang paling kiri. Nah, oke, teman-teman, ini ada salah satu info menarik ya di dalam pemrograman HTML. Oke, coba kita lihat ya. Keterangan di sini, HTML is not case sensitive. Oke, teman-teman, kalau kita belajar pemrograman dari semester 1 ya sampai semester 5 itu kebanyakan pemrograman itu case sensitive. Jadi misalkan kita pertama nulisnya P kecil, harus P kecil semua, P besar P semua, P besar semua. Nah, teman-teman, di dalam bahasa pemrograman HTML itu tidak mengimplementasikan case sensitif, teman-teman. Jadi ini ya, kita baca sama-sama ya. HTML is not case sensitive. HTML tags are not case. Nah, ini contohnya, misalkan kita definisikan P ya, P paragraf. P itu kan artinya paragraf ya. Jika kita membuat paragraf, nah sama dengan kalau kita pertama P ya, P besar. Nah, lalu tutup kita pakai P kecil, sama aja teman-teman. Jadi nggak ngaruh, dia nggak akan error. Ya teman-teman, inilah istimewanya pemrograman HTML. Jadi kalau kita lupa di sini P besar, P kecil, tetap bisa berjalan, gitu ya. Nah,
Nah, teman-teman, jadi di W3 School ini lengkap sekali. Nah, ini contohnya ya, HTML tag reference. Di tiap bab itu di paling akhir, di paling bawah materi, pasti ada rangkuman ya, resume bahwa pelajaran yang kita pelajari di atas-atas ini. Jadi, contohnya tadi ya. Nah, ini ada keterangan bahwa di paling bawah HTML tag reference, referensi tag HTML. Di sini sudah ada keterangan tagnya itu apa, lalu deskripsinya untuk apa. Itu ya, ini ada HTML, defines the root of an HTML. Jadi rootnya HTML ini ya, tag HTML. H1 sampai H6. Jadi sudah familiar semua ya, H1 sampai H6 itu untuk mendefinisikan heading HTML dari H1, H2 sampai H6. Dari H yang H1 yang paling besar ya, sampai H6 yang paling kecil gitu. Oke, coba kita lihat lagi ya. Oke, kita coba yang HTML paragraf. Oke, ya sudah tahu semua ya kalau tag P itu adalah paragraf ya, untuk membuat suatu paragraf di dalam sebuah halaman HTML. Nah, ini bisa dipelajari teman-teman nanti. Nah, sambil ini belajar di w3school.com, tadi saya sudah mengirim Oke, ini saya buka materi yang HTML styles ya, HTML styles, teman-teman. Jadi teman-teman, nah HTML styles ini erat hubungannya dengan fungsi-fungsi HTML. Nah, kita menambahkan styles di dalam elemen seperti ini ya, warna, font, ukuran, dan lain sebagainya. Di sini dibahas bagaimana kita merekayasa HTML. Contoh rekayasanya seperti rekayasa warna, lalu ukuran font, lalu banyak sekali ya nanti yang bisa kita pelajari. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini kalau digabungkan dengan CSS ya, misalkan yang background color ya. Oke, misalkan teman-teman, saya pengen di dalam halaman HTML saya kasih warna background ya. Nah, tinggal ditambahkan aja teman-teman, body style, background color, border blue. Kita coba ya hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tinggal diganti bisa ini. Misalkan saya background colornya merah ya. Nah, tinggal di run. Nah, ganti warna merah. Nah, ini tampilannya sangat interaktif. Ini bisa nanti diotak-atik sendiri, bisa langsung nyoba di Sublime Text, di Copy boleh. Nyoba di sini juga boleh. Oke, kita membahas tentang ini ya. Selain tadi ada background color ya, mengubah background di halaman HTML. Ada juga bagaimana kita bisa mengubah warna teksnya, teman-teman. Coba ya warna teks ya. Nah, ini ya. Nah, ini warna biru ya, yang H1 ya. Kalau yang P warna merah. Kelihatan ya? Coba kita balik ya. Kalau yang misalkan paragraf saya mau warna pink ya. Ininya yang H1-nya mau saya ubah jadi merah. Nah, ini ya berubah ya. Nah, nanti bisa dicoba sendiri. Langsung di run, hasilnya kelihatan di dalam bagian yang warna kanan. Oke, lalu kita move ke ini ya, yang namanya warna-warna di dalam HTML. Jadi teman-teman,
kita bisa merekayasa warna-warna di dalam website kita. Jadi di dalam HTML, nah ini ya, bisa menggunakan berbagai macam metode atau variasi-variasi dalam warna. Formatnya yaitu bisa kita pakai yang namanya format RGB. Nah, sudah pasti tahu semua ya, format RGB adalah format red, green, dan blue ya. RGB singkatan dari red, green, dan blue. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya format hexadesimal. Nah, nanti perwakilan warna diwakilkan oleh angka-angka heksadesimal. Lalu ada format-format lain yaitu HSL, RGBA, dan HSLA values ya, nilai-nilai RGBA atau HSLA. Nah, kita bisa lihat di bawah ini ya. Nah, teman-teman, pertama yang bisa kita pakai ketika melakukan rekayasa warna di dalam halaman HTML, kita bisa langsung spesifikasikan warna yang mau kita pilih ya. Misalkan warna orange ya, tulis saja warna orange. Warna violet ya, mau kita langsung klik warna orange. Coba ya. Jadi HTML mensupport memfasilitasi 140 standar color name. Jadi teman-teman yang baru tahu, HTML itu mensupport 140 standar warna nama ya, nama warna standar ya. Contohnya teman-teman ini ya, diklik aja yang namanya HTML color name. Nah, ini banyak sekali ya. Ada Alice Blue, Antiku White. Nah, tadi yang kita coba di ini ya, di heading tadi ini kan langsung penamaannya langsung red ya. Langsung red, langsung pink. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman. Misalkan saya pengen warna dark green ya. Dark green. Nah, di sini bisa langsung kita green. Nah, gini ya, warna hijau gelap. Nah, selain langsung warnanya menyebutkan namanya, kita bisa langsung ambil yang namanya heksadesimalnya. Copy ya. Heksadesimal dari warna hijau tua adalah crash 006400. Coba kita lihat ya. Yang bawah aja. Nah, sama kan ya hasilnya. Nah, ini bisa dengan langsung namanya, bisa juga dengan nilai heksadesimal. Nah, teman-teman, Bu nanti kalau nggak hafal gimana? Nah, teman-teman jangan khawatir, nggak usah dihafalkan. Capek-capek menghafalkan ternyata nggak keluar di ujian. Ini boleh nyontek nanti kalau ujian. Siapa yang mau menghafalkan 140 ini ya? Nama heksadesimal ya. Tinggal nyontek aja nanti. Lalu, oke ya, sudah selesai yang warna ya, macam-macam warna. Nah, kita bisa mengubah background color ya, tadi sudah dicoba. Lalu kita bisa mengubah warna dari tulisan. Ya, text color namanya. Nah, selain itu kita juga bisa mengganti bordernya ya, bordernya, garisnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, teman-teman, tadi kan saya sempat menyebutkan ya, mencontohkan kalau misalkan tadi penamaannya kan yang tadi saya contohkan pakai heksadesimal ya, ini ya contohnya FF6347. Nah, cara yang satu lagi ada yang namanya nilai, menyebutkan nilai RGB. Jadi teman-teman langsung ditulis RGB-nya dari nilai ini ya oranye ya. Jadi RGB-nya adalah 255,99,71. Jadi teman-teman yang pengen menggunakan format nilai RGB di dalam melakukan rekayasa warna dalam website, tinggal mengkopikan ini warnanya, nilainya 255,99,71. Nah, kalau Bu saya pengen pakai metode HSL ya boleh. Kalau HSL-nya warna seperti ini, formatnya adalah 9,100%,64%. Oke ya.
Jadi banyak sekali ini tutorialnya, silakan dicoba satu-satu teman-teman. Saya wajibkan semua untuk berlatih di dalam website waitresschool.com. Oh gitu ya. Oke, ini yang HTML, CSS sudah pernah saya singgung kemarin, minggu kemarin. Jadi cara menggabungkan HTML dengan CSS itu adalah bisa melalui 3 cara ya, seperti yang ada di website ini ya, yang namanya inline, yang namanya internal, sama eksternal. Jadi kalau inline kita langsung menambahkan style ya di dalam HTML elemen, misalkan paragraf langsung di spasi, stylenya apa. Lalu kita bisa menambahkan yang namanya CSS-nya di internal, ditaruh di dalam tag head ya. Lalu yang terakhir yaitu kita memisahkan file CSS-nya di file lain terpisah dengan file HTML. Kalau yang inline sama internal masih dalam satu file HTML. Nah, kalau misalkan yang kedua, yang eksternal itu kita pisah ya, file HTML dan file .css. Nah, sudah dicoba teman-teman latihan CSS ya di e-learningnya ya. Oke, teman-teman, coba sekarang buka file PPT ya yang saya kirimkan di grup ya, dibuka, di download di grup. Kita belajar sama-sama, silakan dibuka sublime text-nya. Oke, sudah ya, sudah dibuka. Oke, jadi hari ini kita ada materi tambahan, yaitu kita belajar tentang HTML tabel ya. Jadi bagaimana kita membuat tabel di dalam halaman HTML. Oke teman-teman, jadi saya kenalkan dulu ya yang namanya tabel. Jadi kalau tabel biasanya memiliki yang namanya baris dan kolom ya. Kalau baris itu yang ini ya, yang biru ini ya. Satu, ini baris pertama, yang ke bawah baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, 6, 7, dan 8, 9. Jadi total di dalam gambar ini ada 9 baris ya, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi baris itu dari yang sini sampai ujung sini ya. Nah, ini yang namanya baris. Terus Bu, yang dinamakan kolom itu yang mana? Nah, yang dinamakan kolom itu yang dari atas ke bawah. Nah, ini ya, dari atas ke bawah. Ini namanya kolom. Jadi kolom di dalam tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 6. Jadi di dalam tabel ini ada 6 kolom dan 9 baris. Lalu ada istilah lain lagi yang namanya sel ya. Nah, 1 baris dan kolom ini namanya sel. Oke, jadi teman-teman, ketika kita akan mendefinisikan tabel di dalam file HTML, gunakan tag tabel ya. Tag tabel. Lalu teman-teman, jadi ada 3 elemen ya, 3 elemen minimal, 3 tag elemen yang digunakan untuk membuat tabel ini yang paling minimal. Jadi kita punya 3 tag ya. Yang pertama tag tabel, yang kedua tag yang namanya TR, yang ketiga yang namanya tag TD ya, tabel
TR, TD. Nah, tadi yang saya sebutkan, untuk membuat tabel kita perlu yang namanya kolom dan baris ya. Kolom dan baris. Jadi elemen atau tag TR digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. TR ya, diingat-ingat ya. Kalau TR itu baris, kalau TD itu adalah kolom gitu ya. Oke, jadi teman-teman silakan buka subline text-nya. Nah, ini kan PPT-nya bentuknya seperti ini ya. Saya isikan codingan. Nah, silakan di copy aja, nggak apa-apa. Nggak usah diketik, langsung di kopas. Silakan pindah ke subline text. Nggak apa-apa, langsung kopas saja biar cepat. Karena waktu kita nggak banyak ya. Silakan kopas saja. Taruh di dalam HTML, di dalam subline text. Oke, nanti seperti ini. Sudah? Hasilnya gimana? Jadi kotak ya. Saya screen ya. Halo teman-teman, ini mengikuti ya, teman-teman. Harus mengikuti ya, biar tahu. Iya, Bu. Bu, mengikuti, Bu. Enggak apa-apa. Di laptop saya. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Karena kita kopas sudah pasti betul ya, nanti codingannya nggak ada masalah. Nah, jadi hasilnya seperti apa? Nah, ini ya. Kotak, Bu. Ya. Kotak ada 2 baris dan 2 kolom. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Kenapa kok bisa seperti ini tampilannya? Oke. Yang pertama ya, ada doctype, sudah hafal, lalu ada tag pembuka HTML, ditutup, ada body ya, ada body, lalu ada head, ada head dulu ya, ada head, ada body. Oke, jadi langsung kalau misalkan kita mau membuat tabel, langsung ketik yang namanya elemen atau tag tabel ya, tabel. Lalu ini ada border 1. Nah, kita membuat yang namanya bordernya, kita buat nilai 1. Teman-teman kalau ada contoh coding ini langsung bisa di otak-atik juga boleh ya ini. Misalkan saya pengen bordernya 5. Coba kita lihat hasilnya seperti apa kalau bordernya diganti 5. Nah, ini ya, batasnya, batas luar jadi berubah ya. Batas luarnya berubah jadi lebih tebal. Jadi tadi contohnya K1 bisa kita rubah angka-angkanya ya. Nah, tadi kan sudah saya singgung 3 elemen utama untuk membentuk tabel yaitu tag tabel, tag TR, dan tag TD. Oke, jadi teman-teman
setelah tabel ini di baris 10 ada yang namanya tab TR ya, tab TR. Nah, jadi tab TR ini di dalam tab tabel ada jumlahnya ada berapa? Ada 1, lalu ada 2. Sangat jelas sekali, berarti kita akan membuat baris 2 ya. Akan membuat 2 baris tabel ya. Oke, kelihatan terbentuk ya, sudah ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Lalu Bu, setelah baris apa Bu? Nah, setelah baris kita definisikan yang namanya kolom. Jadi urutannya baris dulu, lalu kolom. Baru kita buat di dalam baris pertama ini ya, baris pertama ya di sini ya. Di dalam baris pertama ini saya lihat ini ya, baris pertama. Baris pertama. Di baris pertama kita definisikan yang namanya TD. Jadi TD itu adalah kolom, teman-teman. Nah, di sini terbentuk ya 2 kolom. Nah, kolom yang ini baris ke-1, kolom ke-1, lalu di bawahnya kita tambah TD, baris ke-1, kolom ke-2. Hasilnya seperti apa, Bu? Nah, terbentuklah ini. Baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2. Oke, sudah jelas. Untuk yang baris pertama, kita pindah ke baris kedua. Ini ya, saya kasih namanya baris kedua. Nah, baris kedua, TR yang kedua. Nah, di TR yang kedua sama. Saya pengen buat 2 kolom. Jadi saya tambahkan yang namanya tag TD, jangan lupa ditutup. Tapi kalau sublime text nanti otomatis nutup sendiri kalau kita ngetik tag TD ya. Lalu saya tambahkan baris kedua. Hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti yang ada di sebelah kiri. Coba ya. Bu, saya pengen ini saya hapus ya. Coba saya hapus. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, nah, jadinya saya hanya punya 1 baris dan 2 kolom. Kita buktikan. Ya, ini saya hapus. Nah, benar ya. Saya hanya punya 1 baris, 1 TR dan 2 TD. Nah, tadi saya hapus TR keduanya. Sekarang saya pengen nambahkan apa? Kolom ya. Oke. Saya pengen kolomnya jadi 3, Bu. Oke. Baris ke-1, kolom ke-3. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul kan? Kolomnya jadi 3. Coba teman-teman ikut mencoba. Yang tadi codingan aslinya TR-nya kan ada 2. Kita hapus 1, jadinya cuma ada 1 baris. Saya tambahkan juga kolomnya 1, jadi kolomnya ada 3. Saya tambahkan codingan TD. Yuk coba teman-teman dicoba juga di sublime text masing-masing. Sudah? Berhasil? Berhasil, Bu. Berhasil. Coba saya pengen tambahkan 4 baris, 3 kolom ya, tinggal dikopas saja. Jadi tabel. Nah, seperti itu teman-teman dasar dari pembuatan tabel di dalam HTML. Sampai sini ada yang bingung? Gampang sekali ya. Oke. Ya, Bu.
gampang ya. Oke, kita balik lagi sekarang ke slide. Oke. Slide ke ini tadi sudah. Ini nggak usah ya, ini sama aja. Oh, oke. Di slide kelima teman-teman juga ada codingan ya. Ini codingan di slide kelima. Nggak apa-apa, untuk sementara kita kopas dulu slide kelima. Slide kelima silakan dikopas, silakan buat file baru atau tetap di file yang lama, di replace boleh. Silakan dikopas di Sablan Text. Oh, ini sudah saya. Setelah kita mengenal tag TR, tag TD, tag tabel, kita sekarang mengenal yang namanya tag TH ya, TH. Silakan dikopas kebingannya. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah teman-teman? Jalan? Jalan. Oke, kita mengenal sekarang yang namanya tag row span dan call span ya. Oke, setelah kita mengenal tag tabel TR dan TD, kita mengenal yang namanya tag row span dan call span. Nah, seperti yang kita lihat di contoh. Di dalam row span ini ya, di dalam row span dan call span. Nah, kita di contoh hasil jadinya. Nah, tabelnya ini dibagi ya. Nah, ini ada nilai, ada kimia, fisika, dan biologi. Kalau di Excel atau di Word namanya split ya, kita split cell ya. Nah, ini juga bisa di HTML kita nge-split cell. Contohnya seperti ini. Nah, Bu, ini artinya row span dan call span itu apa? Nah, teman-teman bisa nyoba sendiri. Misalkan saya ubah ya, row span ini nilainya jadi 1. Coba ya kita lihat sama-sama. Kalau row span nilainya kita rubah menjadi 1. Nah, berubah ya. Jadi teman-teman, ketika row span nilainya kita ubah menjadi 1 di dalam kolom yang pertama ya, ini ya. Jadi kita ngubah kolom yang pertama ini. Kan ceritanya 1 kolom, kita split ya, kita split. Nah, ada namanya istilah row span. Tadinya 2 menjadi 1 ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, perubahan apa yang terjadi teman-teman? Nah, nilainya itu geser ke kiri ya. Harusnya tadi kan nama ini bawahnya kosong. Ya. Ganti 3. Jadinya seperti apa? Nah, nilainya geser gimana? Nilainya geser 1 ya. Yang row span-nya. Harusnya tadi yang Robi ini di bawah. Jadi nilainya ke atas. Nilainya jadi kegeser ke kanan nih, nilai 81. Nah, ditahu ya perbedaannya apa? Coba kita kembalikan lagi. 2. Nah, artinya apa? Kita pakai 2
baris untuk membuat tabel nama, sel nama ya. Saya pengen membuat 2 baris untuk membuat sel nama. Lalu teman-teman, untuk yang call span, nah kita lihat juga call span itu apa? Kalau row span ini nilainya ke bawah ya, nama kita ambil 2 ya, ini harusnya kan 2 kita jadikan 1 sel yang namanya nama. Kalau call span coba kita ubah jadi 2. Hasilnya seperti apa? Nah, yang nilai nah, cuman make apa? 2 kolom ya, 1 dan 2. Saya ubah lagi jadi 1, dia hanya pakai 1 kolom aja. Saya ubah jadi 3, nanti kembali seperti semula. Jadi nilai call span itu untuk apa? Baris ke kanan ya. Untuk baris. Kalau row span adalah untuk baris ke bawah. Ya. Kalau call span itu untuk kolom ya. Karena ini memakai nama ini kan ada 2, 1, 2. Kalau call span nilainya kan kita ambil dari nilai kolom 1, 2 dan 3. Itu teman-teman untuk yang row span dan call span ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Gampang ya? Oke. Kalau sudah teman-teman, kita ke slide bawahnya. Oke, jadi ada yang namanya atribut cell padding ya. Nah, kalau tadi kita lihat tabel ini kan bentuknya reket-reket ya, ini ya, nggak ada jaraknya. Nah, dengan yang namanya cell padding kita bisa mengatur jarak antar sel. Nah, atribut cell padding dapat diterapkan langsung pada tak tabel. Nah, coba ya. Coba. Langsung ya. Kita coba cell padding 8 ya. Nah, ini langsung klik ya. Kita hanya mengetik CE langsung dia otomatis. Nah, isinya sama dengan 8. Coba kita lihat hasilnya. Nah, gimana teman-teman? Berhasil mengatur jarak di dalam tabel pakai yang namanya atribut cell padding. Jadi yang tadi itu sempit kelihatannya. Nah, sekarang jadi lebih longgar ya. Jadi lebih indah dipandang mata tabelnya. Tadi kan sangat kecil-kecil, nggak ada jarak. Sekarang kita beli jarak. Oke, kita lanjut ke atribut yang lain ya. Oke, ini penjelasannya, semakin tinggi nilai pada atribut cell padding maka jarak antar sel akan semakin lebar, begitupun juga sebaliknya. Selain tadi ya cell padding, nah kita juga bisa memberi atribut background color. Oke, coba kita sebentar. Kalau background color share screen-nya mati. Oke, bentar.
Oke teman-teman, di slide ke-8. Oke, bikin file baru lagi ya, bikin file baru lagi, kita kopas lagi apa isi dari file 8 ini, gabungan antara HTML dan CSS. Coba teman, boleh digabung semuanya atau bisa juga hanya mengcopy yang stylenya aja. Pak, saya copy stylenya ya. Ini sama aja isinya, cuman saya tambahkan style di dalam tag head ya, kepalanya. Coba saya tambahkan ya, tag stylenya. Di dalam head ya teman-teman. Oke, coba kita lihat hasilnya. Gimana bisa? Bu, share screen-nya mati, Bu. Oke. Oke, untuk yang codingan slide ke-8 hasilnya gimana? Hasilnya gimana teman-teman? Nggak tampil. Nambah warna, Bu. Gimana yang lain? Ini kopas aja biar ini enggak terlalu ini ya, banyak errornya. Langsung dikopas aja di slide 8. Muncul, Bu, tapi enggak ada garis-garis Ya, tabelnya. ada ininya, garisnya ya. Nah, Iya. kenapa ada yang tahu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Enggak ada bordernya, Bu. Nah, ada beberapa elemen yang ditambahkan ya. Jadi seperti yang pertama, properti border collapse. Collapse digunakan untuk menciutkan garis tabel menjadi satu garis.
Oh, mikrofon saya mati ternyata. Oke, teman-teman. Jadi nanti bisa dicoba ya macam-macam variasi-variasi di dalam penggunaan HTML ya. Jadi kita balik lagi ke yang namanya Waitress School tadi. Nah, teman-teman nanti bisa dicoba satu-satu ini fungsinya untuk apa. Nah, ini ada HTML tabel tadi yang kita bahas. Ada tabel border, nah ada besarnya seperti apa, ada namanya istilahnya padding dan spacing, nah seperti itu. Nah, bisa langsung dicoba di dalam file Waitress School-nya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi di file ini ya, salah satu ini yang namanya HTML responsive, teman-teman. Jadi di dalam HTML responsive ini suatu cara bagaimana kita merekayasa atau mendesain file HTML kita agar bisa berjalan dengan baik di seluruh tampilan ukuran dimensi gadget ya. Jadi kalau misalkan banyak sekarang kalau misalkan kita nggak menerapkan dari awal, website yang misalkan kita bangun itu memang bagus dijalankan di atas Chrome yang ada di PC ya atau laptop. Nah, bagaimana kalau websitenya diakses di HP Bu? Nah, pasti dimensinya akan beda lagi teman-teman. Jadi yang awalnya itu besar ya, ditaruh ketika diakses di HP jadinya berantakan. Makanya kita harus membuat berbagai versi dari ukuran pixel ya, dari yang layarnya besar seperti komputer, lalu ada yang tampilan seperti iPad, lalu yang terakhir yaitu tampilan mobil ya yang kecil seperti ini. Tekniknya namanya apa? Nah, teknik istilahnya namanya HTML responsive web design. Jadi teman-teman HTML yang kita buat tahu kita HTML-nya mau dibuka di mana. Kalau misalkan dibuka di perangkat yang layarnya lebar, dia bisa menyesuaikan. Di perangkat yang layarnya kecil juga bisa bagus ya tampilannya sesuai. Nah, ini ya, responsive web design akan secara otomatis adjust ya. Adjust itu menyesuaikan penampilannya di dalam different screen size, ukuran screen yang berbeda. Nah, ini banyak sekali codingannya, bisa dicoba nanti teman-teman cara-caranya bagaimana kita mendesain website kita menjadi responsive. Coba ya teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Untuk saat ini belum ada Bu. Ya. Untuk materi di rumah, silahkan mencoba yang namanya HTML forms, HTML grafik, HTML media ya. Nah, ini 3 ya, HTML form, HTML grafik, sama HTML media. Silahkan dicoba bagaimana caranya agar, nah ini ya, kita membuat form ya, form login contohnya di dalam HTML. Ini banyak sekali contoh-contohnya ini. Nah, ini ya, contoh-contoh login seperti apa. Kalau membuat text field seperti apa. Lalu yang namanya HTML grafik itu seperti apa. Nah, kalau HTML grafik itu, nah seperti ini ya. Jadi kita biasa hubungannya sama JavaScript. Nanti tolong dicoba HTML grafik sama HTML yang media. Ada 3 ya, form, grafik, dan media. Nanti dicoba satu-satu. Boleh dipindah ke Sublime Text, boleh nyoba-nyoba di dalam Waitress School-nya. Asal kalian harus nyoba ya, bagaimana kita menginputkan file
MP3, MP4 di dalam website HTML. Itu ya, teman-teman. Sampai sini, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Bu, mau tanya, Ya, yang tugas di e-learning, ya yang, tetap dikerjakan. yang itu Bu, yang kuis sekolah, membuat website sekolah itu membuat website sekolah biasa gitu lah Bu. Iya. Jadi, Bebas berarti Bu, enggak ada kayak harus pakai apa kayak gitu. enggak, cuman pakai HTML sama CSS aja. Coba Iya, Bu. kita lihat sama saya, bentar saya buka e-learningnya. Bapak saya juga gak lupa ini tugasnya apa ya. Oke. Pertama kita kan sudah mengerjakan HTML ya, sudah ya. Lalu mengerjakan CSS dasar ya. Oh, bukan, ini yang namanya membuat website sekolah. Bentar ya, saya baca dulu. Saya lihat dulu ya, saya juga agak lupa dengan tugasnya ini karena saya buat tahun lalu. Sebentar. Oh, ini tidak ada ininya ya, bentar ya teman-teman ya. Nggak ada keterangannya. Iya Bu. Oke, nanti saya edit lagi ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan Mas. Nanti saya lengkapi. Kayaknya ada yang kehapus ini filenya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Nanti saya update apakah ini akan tetap ada atau saya delete ya nanti. Kalau sudah ada info update-nya saya kasih tahu ke Ilmi sama Torik ya nanti ya. Oke, sementara kerjakan ini ya latihan-latihan yang ada di w3school.com dulu. Itu ya teman-teman. Terima kasih sudah diingatkan. Saya juga lupa nggak ngecek lagi ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah hadir. Silakan absen di chat ya, kolom chat ya. Silakan absen di kolom chat. Nah setelah absen boleh meninggalkan ini sesi kuliah ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya minta maaf kemarin tidak bisa tepat waktu ya kuliah dari kita ganti di hari ini. Nanti saya minggu depan saya kabari lagi apa kita akan ada daring apa tidak. Oke. Teman-teman selamat malam, selamat beristirahat. Dan yang ada kuliah daring lagi selamat kuliah juga. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati. Oke guys, jadi gitu aja ya videonya. Aku langsung keluar karena aku masih pusing. Sebentar, aslinya aku harus open cam ini sih. Jadi aku nggak pakai baju. Tadi pas minum obat ketumpahan juga. Pas minuman pas sendok terakhir. Jadi nggak pakai baju dan
itu udah